Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, ada waktu terindah Tuhan beri bagi kita untuk kita kembali memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga. Karena itu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, di awal ibadah ini saya undang kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala sorga menyembah di khalik semesta. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan menyertai saudara-saudari juga. Kita menyanyi dari kidung jemaat nomor 14, muliakan Tuhan Allah. Pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Jemaat disilakan duduk kembali. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, kami umat-Mu memohon kepadamu, kuduskan dan layakkan kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti dan memampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga Jemaat GPD Penel Palu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan saat ini
yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan judul perikop pembacaan, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang dilakukan, apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya, amin. Persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Puniel Palu yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan yang kita baca dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ini menceritakan kisah pengembaraan umat Israel di padang gurun Sinai setelah mereka berangkat dari Rafidim. Rafidim adalah tempat perhentian terakhir umat Israel sebelum mereka menuju Gunung Sinai. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini tidak hanya menceritakan tentang kisah dari pengembaraan umat Israel, tetapi juga menceritakan tentang kehadiran, penampakan Tuhan secara langsung kepada umatnya di Gunung Sinai melalui awan yang tebal
dengan perantaraan hambanya yakni Musa. Sebagaimana yang diungkapkan lewat pembacaan kita di ayat yang ke-9. Persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Dari bacaan kita ayat pertama dan ayat kedua, firman Tuhan berkata, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Saudara-saudara, bangsa Israel mendirikan kemah di depan gunung Sinai. Dan gunung Sinai identik dengan gunung Tuhan. Gunung Sinai adalah tanda kehadiran Allah. Sebab di gunung Sinai inilah Allah selalu berfirman, Allah selalu berbicara kepada Musa. Bahkan Musa telah menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum, atau yang biasa dikenal sebagai hukum Taurat, dalam kitab Keluaran 24 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Israel menantikan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan Musa sebagai abdi Allah harus bolak-balik naik turun gunung Sinai untuk menerima pesan Allah atas keturunan Yakub, tetapi juga bagi semua orang-orang Israel. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pembacaan kita, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Bahwasanya umat Israel telah melihat perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan kepada mereka ketika mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun, dalam Keluaran 12 ayat 40. Dan selama mereka dalam pengembaraan di padang gurun menuju tanah Kanaan 40 tahun. Sungguh saudara-saudara, luar biasa tindakan dan perhatian Allah bagi mereka. Bahkan dalam pengembaraan itu, Allah sendiri berjalan di depan bangsa Israel melalui tiang awan pada pagi hari dan tiang api pada malam hari. Dalam Keluaran 13 ayat 20. Jadi selama dalam pengembaraan mereka, Allah tetap setia menuntun dan memelihara mereka secara ajaib, seperti di atas sayap Raja Wali. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mendengarkan perintah dan kehendak Allah melalui Musa. Allah memberikan pesan penting kepada Musa supaya disampaikan kepada umatnya. Sebagaimana firman Tuhan dalam pembacaan kita ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Umat Israel diingatkan supaya mereka sungguh-sungguh patuh kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Karena dengan demikian mereka menjadi umat kesayangan Allah sendiri. Tidak asal mau hidup menurut kehendak sendiri, tetapi benar-benar hidup dalam tuntunan kebenaran firman Allah. Dengan demikian bangsa Israel menjadi harta kesayangan, kerajaan imam, bangsa yang kudus, bangsa pilihan. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah punya misi besar bagi umatnya, supaya umatnya dapat memperkenalkan kasih Allah di bumi dalam rencana penyelamatan bagi bangsa-bangsa dan dunia. Dan Musa sebagai pemimpin besar memiliki karunia tersendiri di hadapan Allah untuk menyatakan kehendak Allah
kepada umatnya. Itu sebabnya Tuhan hendak menyatakan kehadirannya melalui Musa. Bahkan Musa bersama tua-tua orang-orang Israel menyampaikan pesan firman Allah kepada umat Israel. Dan bangsa Israel merespon bahwa mereka bersedia untuk melakukan segala kehendak dan ketetapan Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan di ayat 8 pembacaan kita. Tidak hanya berhenti pada bagaimana mereka merespon melakukan firman Tuhan, tetapi juga umat Israel diingatkan supaya mereka benar-benar menguduskan diri, mencuci pakaian mereka. Artinya segala sungut-sungut, pikiran-pikiran jahat, kata-kata yang kasar harus ditanggalkan. Karena mereka adalah umat kudus kepunyaan Allah sendiri, yang harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain melalui sikap, tindakan, perilaku mereka yang baik. Saudara-saudara persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Israel adalah Allah yang juga kita kenal di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita, yang juga menuntun, memelihara, memberkati secara ajaib perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepada Dia sampai saat ini. Bahkan Dia telah menguduskan kita, kita telah menjadi milik kepunyaannya, serta menjadikan kita kerajaan iman baginya, laksana bangsa Israel, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan ini menjadi jelas bagi kita bahwa Tuhan pun menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri, di mana Allah telah menjadikan kita orang-orang yang hidup dalam kekudusan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan menjadikan kita umat yang dikasihi, umat yang dipilih, umat yang diselamatkan, untuk supaya kita juga dapat memperkenalkan kasih Allah bagi bangsa-bangsa di bumi, dan kita pun dapat menjadi kabar selamat dan sukacita bagi semua orang. Dan tentu syarat mutlak yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus ialah hidup dalam kekudusan. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan demikian, kehadiran firman Allah yang kita baca, kita dengar, kita renungkan saat ini tidak akan sia-sia, dan Allah dipermuliakan di dalam hidup kita yang terus menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Kristus. Amin.
Saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Penil Palu yang dikasihi Tuhan, sebagai respon kita terhadap pelayanan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, serta ungkapan syukur kita kepada Allah atas semua berkat-Nya, marilah kita membawa persembahan kita sambil kita memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji, kami memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Buat persekutuan yang boleh tercipta di saat ini. Dan Engkau boleh mempersekutukan kami satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca,
kami dengar dan renungkan saat ini. Kami sungguh menyadari, ya Allah di sorga, bahwa tentunya akal dan pikiran kami sungguh terbatas untuk memahami, menghayati maksud daripada firman-Mu. Tetapi kami percaya melalui kekuatan kuasa Roh Kudus, maka setiap kami dimampukan untuk memahami, menghayati secara baik dan benar apa yang menjadi maksud firman-Mu. Namun juga dimampukan untuk senantiasa mewujudkan kehendak firman itu di dalam pengembaraan kami di bawah matahari ini. Kami sadar Tuhan, bahwa tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apapun. Itu sebabnya sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, Engkau telah tebus dan Engkau kuduskan, maka kami memohon anugerah daripada Allah untuk memimpin, untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, agar Engkau ya Tuhan Allah dipermuliakan di muka bumi ini melalui perjalanan hidup yang memuliakan nama-Mu. Karena itu Bapa di dalam surga, Engkau memberkati kami sekalian selaku persekutuan, rumah tangga, keluarga jemaat GPID Peniel Palu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 18. Baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, pun kami sebagai orang tua, kami tetap memohon Tuhan, biarlah kiranya kasih dan setia-Mu akan senantiasa Engkau nyatakan di dalam perjalanan dan pengembaraan hidup kami di bawah matahari ini. Karena itu Bapa yang kekal di dalam surga, ketika kami masing-masing jemaat-Mu beraktivitas entah di dalam rumah ataupun di luar rumah, sungguh Tuhan, kami membutuhkan tuntunan, membutuhkan penyertaan, membutuhkan perlindungan Tuhan. Bahkan kami membutuhkan pemberkatan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Baik dalam usaha, bisnis, atau apapun yang kami kerjakan, kami sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta, mohon Tuhan Allah perlindungan bahkan pemberkatan-Mu dalam setiap usaha, pekerjaan, tanggung jawab kami, baik di tengah keluarga, rumah tangga, pun di tengah-tengah kami bermasyarakat, bahkan berbagai hal yang kami lakukan dan kerjakan. Karena itu Bapa yang kekal di dalam surga, ketika Engkau mendapati kami persekutuan rumah tangga, keluarga, jemaat GPID Peniel Palu, saat ini Tuhan kami mengalami kelemahan tubuh karena sakit, baik yang sakit di rumah ataupun yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, memohon kiranya Engkau memberkati setiap upaya pengobatan yang sedang dilakukan. Kami percaya keajaiban, mujizat kesembuhan Tuhan nyatakan, karena kami tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas hidup kami, orang-orang yang selalu mau berharap
berseru dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Allah yang berada di tempat ketinggian kekal di sorga, mendengar setiap jeritan, setiap seruan jemaat-Mu. Karena itu ya Bapa di dalam sorga, jika pula Engkau mendapati kami jemaat-Mu sedang mengalami duka cita karena harus ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi dan cintai, nyatakan penghiburan-Mu bagi jemaat-Mu, sehingga mereka mengalami penguatan, dimampukan untuk menghadapi duka cita yang sedang dialami saat ini. Terima kasih Tuhan Allah, Bapa yang kekal di sorga, ketika juga Engkau menemukan kami jemaat-Mu dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Kami merasakan sukacita karena ketambahan usia Tuhan telah karuniakan bagi kami. Biar kiranya Tuhan melengkapi sukacita dan syukur atas ketambahan usia dari kami jemaat-Mu. Karena itu ya Bapa di sorga, kami tetap percaya bahwa pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan selanjutnya, Tuhan sajalah yang akan senantiasa menyertai, dan Tuhan sajalah yang akan memberkati semua hal yang dicita-citakan. Terima kasih Tuhan Allah, Bapa di sorga. Berdoa kami bagi jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai 18 yang saat ini sedang menjalani usia lanjut. Biarlah kiranya kasih setia Allah senantiasa menjadi bagian dan milik mereka, dikuatkan dan disehatkan, dimampukan untuk menjalani dan mengisi kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, pertetapkan bagi mereka. Sambil dalam menjalani usia lanjut, mereka tetap menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kaum keluarga yang ada, sehingga Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang lanjut usia. Demikian Tuhan Allah Bapa di sorga, berdoa kami bagi anak-anak kami yang saat ini Tuhan sedang mengikuti proses belajar mengajar melalui online. Tuhan tolong Engkau memberkati mereka, memberikan semangat untuk terus belajar, sehingga anak-anak kami dalam proses belajar mengajar melalui online, mereka boleh memperoleh nilai-nilai yang terbaik. Bahkan kami percaya Allah yang merancangkan masa depan yang indah bagi anak-anak kekasih kami. Kesuksesan menjadi bagian dan milik mereka, karena tentu itu menjadi dambaan harapan bagi orang tua masing-masing. Terima kasih Tuhan Allah, Bapa yang kekal di dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang memberkati. Bahkan saat ini di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat karena pandemi COVID-19, biarlah kiranya Tuhan Allah menghalau virus itu dari tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus yang mampu untuk menghentikan virus ini. Itu sebabnya kami datang menggantungkan seluruh harapan hidup kami sebagai bangsa Indonesia kepadamu ya Allah. Karena itu berkati para pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan. Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberi bijaksana bagi mereka, dan Engkau memberikan kesanggupan dalam melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kenegaraan sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Dan teristimewa Tuhan Allah, Engkau
senantiasa memberikan roh hikmat bagi mereka, terutama Tuhan Allah dalam penyaluran bantuan-bantuan bagi masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan uluran tangan saat ini karena situasi kondisi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Biarlah hal itu boleh tersalurkan sehingga Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dipermuliakan di muka bumi ini. Berdoa kami Tuhan untuk tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan untuk menangani pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan, kemampuan, bahkan nyatakan kiranya perlindungan-Mu bagi mereka, supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka. Dan kami percaya pasien-pasien yang mereka rawat, yang terinfeksi COVID-19, boleh mengalami kepulihan, kesembuhan, dan tentu kami yakini mujizat itu datangnya daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah tabib yang agung, dokter yang sejati. Karena itu bagi keluarga mereka yang merasa cemas dan takut, khawatir karena kondisi anggota keluarga mereka yang terinfeksi COVID-19, biar kiranya Tuhan meneduhkan dan menguatkan iman mereka. Demikian mereka yang juga sedang menjalani karantina saat ini. Mohon Tuhan perlindungan, kekuatan, kesehatan, Engkau pun nyatakan bagi mereka. Bapa yang kekal di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena sungguh Engkau Allah yang maha kaya. Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bahkan apa yang kami alami, kami nikmati, kami kecap. Kami sadari itu bahwa semua adalah pemberian Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu teralami dalam kehidupan kami. Dan kami tidak dapat menghitungnya satu persatu. Terlalu ajaib besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah, ketika dalam persekutuan rumah tangga saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kami menyatakan syukur kami di hadapan-Mu, dengan kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Mohon kiranya Tuhan memberkati, menguduskan persembahan kami, sehingga kiranya melalui persembahan ini dapat dipakai untuk menopang pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat GPID Pedel Palu. Sambil kami memohon Tuhan, ingatkanlah kami, mampukan kami untuk supaya kami mampu mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Perjalanan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di hari-hari hidup yang kami jalani ke depan, kami mau letakkan sepenuhnya Tuhan di dalam tuntunan, pemeliharaan, dan pemberkatan Tuhan. Teristimewa di tengah-tengah situasi yang amat sulit saat ini karena pandemi COVID-19. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kasih setia-Mu, keajaiban-Mu kami tetap percaya Engkau nyatakan.
sehingga Engkaulah Tuhan yang terus kami puji, muliakan di tengah-tengah pengembaraan hidup kami di bawah matahari ini. Terima kasih Tuhan Allah. Juga berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, bahkan seluruh perangkat gereja Tuhan di Jemaat GPID Penil Palu dalam tanggung jawab pelayanan. Tuhan beri semangat bagi kami untuk melayani Engkau, beri kemampuan, bahkan Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami, memelihara, menyertai, menolong, memberkati, dan memampukan setiap kami selaku hamba-hamba-Mu untuk terus memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi-Mu, dan mampukan kami, baik para hamba-Mu pun kami seluruh jemaat, untuk tetap menjadi berkat bagi semua orang, agar nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Seluruh keberadaan hidup kami, persekutuan Jemaat GPID Penil Palu, dari kolom 1 sampai kolom 18, sepenuhnya Tuhan kami serahkan perjuangan dan perjalanan hidup kami, pengembaraan kami di bawah matahari ini, dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang kekal di dalam surga. Sungguh kami mengakui di hadapan-Mu bahwa di tengah-tengah kami mengisi, menjalani kehidupan yang teranugerah itu, seringkali kami tidak taat, kami tidak setia kepada kehendak dan ketetapan firman-Mu. Padahal Engkau telah menguduskan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menjadi umat kesayangan Tuhan, namun kadangkala kami menyia-nyiakan kasih Allah yang terindah dan ajaib itu dalam hidup kami. Dengan pikiran kami yang sia-sia, kata-kata kami, tindakan kami yang tidak memuliakan Engkau. Sebab itu ya Tuhan Allah, ampunilah kami, kasihani kami, agar hidup ini layak di hadapan-Mu ya Tuhan, dan juga sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Ini seruan doa, permohonan, ungkapan syukur, syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Penil Palu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah ini. Untuk itu dijemput berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga Jemaat GPID Penil Palu
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai, sejahtera, serta lakukanlah firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah rumah tangga kita pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati.